warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 2338304257. Dan saya Mas Agung Ziyati dengan NIM 2338300609. Dan saya Hendra Mary Satrio dengan NIM 23338304152. Perkenalkan, nama saya Hafid Raihan Mauligani, NIM 23830415051. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membuat tugas video UTS audit. Baik, saya Husnul Khotimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 poin. Yang pertama yaitu ada etika auditor dan juga ruang lingkupnya. Nah, etika editor yang pertama yaitu ada integritas, yaitu auditor itu harus jujur dan juga tidak boleh memanipulasi data audit. Artinya di sini jika ditemukan fraud, auditor itu tetap harus mengungkapkannya walaupun ada tekanan dari pihak manajemen. Yang kedua yaitu objektivitas. Nah, auditor itu harus netral dan juga tidak boleh memihak. Jadi meskipun manajer keuangan menolak rekonsiliasi kas, maka auditor itu tidak boleh langsung percaya atau ikut terpengaruh, tetapi tetap fokus pada bukti. Yang ketiga yaitu ada kompetensi dan juga kehati-hatian. Nah, auditor itu harus bekerja sesuai standar audit dan juga teliti. Ini penting karena kasus ini sudah mengarah ke audit investigatif, jadi tidak boleh asal menyimpulkan. Yang keempat yaitu ada kerahasiaan. Nah, auditor itu wajib menjaga informasi perusahaan agar tidak disalahgunakan karena data audit itu bersifat sensitif. Yang terakhir yaitu auditor itu harus berperilaku profesional. Jadi auditor itu harus tetap sopan dan juga profesional walaupun menghadapi pihak yang tidak kooperatif. Nah, tantangan etika ini muncul saat manajer keuangan itu menolak rekonsiliasi kas. Oleh karena itu, bisa menjadi indikasi adanya fraud dan juga menghambat proses audit. Poin selanjutnya yaitu tentang identifikasi dan analisis fraud. Nah, berdasarkan kecurangan yang terindikasi, yang pertama yaitu ada terjadi pada kas. Nah, ternyata selisih kas sebesar 45 juta rupiah menunjukkan kemungkinan penggelapan. Sehingga hal ini biasanya terjadi karena tidak adanya pengawasan dan juga rekonsiliasi kas yang rutin. Yang kedua yaitu ada pada piutang. Nah, piutang fiktif sebesar 2,1 miliar menunjukkan manipulasi laporan keuangan karena perusahaan seolah-olah memiliki aset yang sebenarnya tidak ada. Yang ketiga yaitu ada pada persediaan. Nah, barang keluar tanpa dokumen menunjukkan pencurian yang bisa terjadi karena lemahnya kontrol di gudang. Yang keempat yaitu ada aset tetap. Nah, kendaraan yang tidak ditemukan menunjukkan penyalahgunaan aset perusahaan oleh pihak internal. Yang terakhir yaitu ada utang usaha. Pembayaran ke supplier tidak dikenal menunjukkan adanya transaksi ini terindikasi fiktif dan juga dalam pengadaan. Baik, selanjutnya tentang audit kas dan setara kas. Audit kas dan setara kas juga bertujuan memastikan saldo kas, bank, dan investasi equity, itu deposito, surat berharga. Neraca telah dicatat akurat, sah, dan sesuai standar akuntansi. Prosedur utamanya meliputi cash of name atau perhitungan fisik, konfirmasi bank, rekonsiliasi bank, serta pemeriksaan transaksi. Mendekati tanggal neraca untuk mencegah window dressing. Selanjutnya tentang cash of name. Cash of name bertujuan untuk menghitung kas fisik secara langsung untuk memastikan jumlah sebenarnya. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank bertujuan untuk mencocokkan saldo. Setiap transaksi kas memiliki bukti yang sah. Selisih kas 45 juta. Berita acara kas dilakukan dengan menghitung kas fisik lalu dibandingkan dengan saldo buku. Kemudian dicatat dalam berita acara sebagai bukti resmi adanya selisih.
Berikutnya kertas kerja audit berisi saldo menurut buku, lalu mengecek buku apakah saldonya sesuai. Setelah itu mengecek saldo fisik, selisih, dan analisis penyebab. Selanjutnya sehingga auditor memiliki dasar dalam menarik kesimpulan. Berikutnya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian atau adjusting entries adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memperbarui saldo akun-akun agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Ini bertujuan untuk mengesahkan pendapatan atau beban ke periode yang benar dan memastikan prinsip akrual basis dan matching prinsipal terpenuhi. Contoh umum jurnal penyesuaian. Perlengkapan: mencatat beban perlengkapan yang telah digunakan, bukan sisanya. Beban dibayar di muka. Mengubah aset menjadi beban karena manfaatnya sudah digunakan. Penyusutan: mencatat penurunan nilai aset tetap. Pendapatan diterima di muka. Mengakui pendapatan yang menjadi hak perusahaan. Beban yang masih harus dibayar. Mencatat utang biaya, contohnya seperti gaji yang belum dibayar. Baik, saya akan menjawab dari jawaban UTS. Yang ke D, yang pertama itu adalah prosedur konfirmasi piutang. Nah, dalam hal ini auditor itu perlu mengkonfirmasi prosedur piutang. Itu memeriksa apa invoice penjualan untuk memastikan transaksi itu apakah benar terjadi. Yang kedua itu memeriksa surat jalan atau bukti pengiriman barang. Yang ketiga itu adalah memeriksa penerimaan kas setelah kas di tanggal neraca. Nah, jika ada indikasi piutang ini fiktif, maka hasil tersebut dari pemeriksaan bahwa adanya ketidakakuratan kriteria yang berlaku pada tersebut. Nah, perhitungan risiko piutangnya sebagai berikut. Nah, total piutangnya itu 8 miliar 750 juta. Nah, piutang bermasalahnya itu sekitar 2,1 miliar. Dengan presentasi piutang bermasalah itu 2,1 miliar per 8,750 miliar sama dengan dikali 100% dan hasilnya itu ternyata 24%. Nah, artinya 24% ini dari total piutang risiko tinggi atau tidaknya. Nah, atau tidak tertagih. Nah, ini menunjukkan adanya permasalahan yang serius dalam pengelolaan piutang. Selanjutnya itu adalah cadangan kerugian piutang. Nah, cadangan awalnya ini ternyata ada 125 juta atau 1,4%-nya. Namun jika utang tersebut 2,1 miliar, maka berisiko cadangannya yang seharusnya 2,1 miliar. Nah, penyesuaiannya adalah 2,1 miliar ini nanti dikurangi 125 juta. Nah, hasilnya 1,975 miliar. Artinya perusahaan ini harus menambah cadangan kerugian piutang sebesar 1,9 tadi agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Nah, dampaknya adalah karena cadangan kerugian piutang itu merupakan beban, maka di sini perusahaan itu turun labanya sekitar 1,97 miliar sebagai cadangan kerugian piutang. Nah, jika cadangan ini ditingkatkan, maka perusahaan tersebut apa yang terjadi? Bebannya bertambah sehingga akan menurunkan pada laba. Nah, dalam hal ini jurnal penyesuaiannya adalah debit beban kerugian piutang 1,975 miliar. Nah, pada kredit itu cadangan kerugian piutang sebesar 1,975 miliar. Itu. Baik, untuk selanjutnya merupakan audit persediaan. Dalam hal ini auditor itu harus melakukan prosedur audit. Prosedur audit ini yang pertama adalah stop of name, di mana auditor itu perlu yang namanya memeriksa atau menghitung apakah barang itu ada secara langsung. Yang kedua itu auditor itu perlu melakukan observasi, yang dimana observasi ini dilakukan untuk
menghitung atau melihat apakah proses itu berjalan dengan benar. Yang ketiga itu adalah pencocokan. Dalam hal ini auditor itu perlu mencocokkan barang tersebut sama atau tidak dengan yang ada dalam catatan. Nah, ternyata yang ditemukan adalah selisihnya itu 800 juta di persediaan. Nah, dalam hal ini catatan audit itu sebagai selisih fisik antara catatan dan buku atau fisik dan buku. Nah, menunjukkan ini kemungkinan adanya kesalahan atau kecurangan. Selanjutnya, penyesuaian dilakukan dengan mengurangi persediaan jika barang hilang atau memang tidak benar-benar tercatat dalam buku. Yang terakhir adalah dampaknya itu seperti apa. Yang pertama, dampaknya tersebut pada persediaan tentunya akan berkurang. Ketika ditemukan selisih persediaan itu 800 juta, maka dalam persediaan itu tentunya akan berkurang. Selanjutnya adalah HPP akan meningkat karena barang yang terjual tersebut dianggap hilang atau tidak ada. Selanjutnya itu laba menurun karena biaya meningkat. Nah, selisih ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara laba, karena ini akan mengurangi nilai laba sehingga tercatat pada biaya itu meningkat. Saya akan menjelaskan tentang audit aset tetap. Audit aset tetap memiliki beberapa prosedur, diantaranya tujuan audit, prosedur audit aset tetap, dokumentasi audit, dan kesimpulan prosedur. Tujuan audit: memastikan keberadaan aset tetap yang dicatat benar-benar ada pada tanggal neraca, memastikan kelengkapan seluruh aset tetap telah dicatat, memastikan hak dan kewajiban perusahaan atas aset tetap tersebut sah, memastikan penilaian aset tetap telah disajikan dan diukur secara wajar sesuai kebijakan akuntansi. Selanjutnya, prosedur audit aset tetap. Yang diantaranya pemeriksaan fisik, yaitu auditor melakukan pemeriksaan langsung atas aset tetap yang signifikan untuk memastikan keberadaan, kondisi, dan kelengkapan aset. Dan ada penelusuran dokumen. Di antaranya auditor menelusuri dokumen pendukung seperti bukti perolehan, faktur, kontak, BAST, dan invoice. Dokumen kepemilikan, PKB, sertifikat tanah, dan STNK. Ada juga bukti pembayaran dan pencatatan akuntansi. Wawancara dan konfirmasi. Auditor melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan, penggunaan, dan kondisi aset tetap. Pemeriksaan mutasi aset tetap. Auditor manalah mutasi aset selama periode berjalan untuk memastikan keakuratan pencatatan dan kelengkapan otorisasi. Pemeriksaan penyusutan. Pemeriksaan penyusutan yaitu auditor memastikan metode, tarif, masa manfaat, dan perhitungan penyusutan telah sesuai dengan kebijakan akuntansi
dan standar yang berlaku. Yang terakhir, rekonsiliasi dan analisis saldo. Auditor merekomendasikan saldo aset tetap dengan laporan sebelumnya serta melakukan analisis atas perubahan signifikan atau transaksi tidak biasa. Selanjutnya itu ada dokumentasi audit, yaitu semua hasil pemeriksaan, bukti dokumen, catatan wawancara, dan hasil analisis harus dicatat dalam kertas kerja audit secara lengkap dan memadai. Yang terakhir yaitu kesimpulan prosedur. Berdasarkan hasil prosedur di atas, auditor menyimpulkan apakah saldo aset tetap dilaksanakan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Selebihnya kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.